제조영감의 취업실로 들어간다고 하니 내 몹시 진심으로 너무 아쉽지만 그걸 그대로 관아에 가서 말씀해 주시면 됩니다. 아시겠지요? 배를 다 태울 수도 없고! 신분과 지위의 높고 낮음으로 진위를 판별하지 않는다. Yeonju bersikeras akan mencari saksi dan bukti pada kasus Nonayeon. Seperti sebelumnya, Hansu mengatakan bahwa itu adalah hal yang sulit. Dalam pernikahan hukum di negara Joseon saat itu sangat menguntungkan suami. Suami boleh melakukan hal-hal yang ia inginkan, tapi istri dilarang keras untuk melakukannya. Ia mengajak Yeonju karena keras kepala akan mencari cara yang sah agar Nonayeon bisa memenangkan sidang. Kesal, Yeonju pergi dengan Hansu yang meneriakkan hal-hal apa yang harus Yeonju lakukan agar bisa memenangkan kasus Nonayeon. Keesokan harinya, sementara ia mencari pengacara baru, Yeonju meminta Nona Hong untuk mencari saksi. Sementara Choi Yun akan mengawasi komisaris Park dan Ko Ki-baek bertugas melindungi Nonayeon di dalam penjara. Namun, berapa kali pun ia mencari pengacara untuk kasus perceraian, tak ada satupun pengacara yang bersedia mengambil kasus tersebut. Sementara di sisi komisaris Park, ia memerintahkan seseorang untuk membuntuti Nonayeon dan mengawasi apapun yang dilakukan wanita itu. Pagi itu, Hansu kembali menemui Myung-wol. Ia masih terus mengorek informasi dari wanita tersebut. Hansu juga berusaha mempengaruhi Myung-wol agar tidak terjebak oleh komisaris Park. Di saat yang bersamaan, Yeonju yang menyamar menjadi laki-laki juga sedang membayar Myung-wol. Tentunya ia juga memiliki niat yang sama dengan Hansu. 여인이셨구나. 죄송하게 Karena mengetahui bahwa mereka sedang mengincar orang yang sama, Hansu masih mencoba membujuk Yeonju agar bersedia memperkerjakannya kembali. Namun Yeonju harus menolak Hansu karena ia telah mendapatkan pengacara yang baru. Rupanya, pengacara yang dimaksud Yeonju adalah pria yang menjadi mata-mata komisaris Park. Melihat ada pengacara yang bersedia menangani gugatan perceraian, membuat Hansu berpikir ada yang tidak beres. Saat itulah pedagang Cho tiba di sana dan meminta Hansu untuk pergi ke suatu tempat. Rupanya pedagang Cho meminta Hansu untuk bertemu dengan komisaris Park. Komisaris Park curiga bahwa saat Hansu berada di jamuan kemarin adalah untuk menjadi mata-mata atas kasus istrinya. Tak ada pilihan lain, Hansu mengiyakan tuduhan tersebut dan meminta ampunan. Tanpa ia duga, komisaris Park justru memintanya menjadi pengacaranya. Komisaris Park ingin tahu sejauh mana Hansu berhasil mengumpulkan data kasus tersebut dan jalan apa yang akan Hansu ambil dalam memenangkan sidang. Hansu mengusulkan untuk memfitnah Nonayeon berselingkuh dengan salah satu teman komisaris Park. Ia juga mengusulkan agar semua teman komisaris Park menjadi saksi atas perselingkuhan tersebut. Hari itu juga, di rumah bordil, komisaris Park mengumpulkan semua teman-temannya untuk membahas masalah tersebut, masih dengan Hansu yang berada di sana. Sementara Myung-wol terlihat dilema dengan ucapan Yeonju. Yeonju meminta Myung-wol untuk tidak berpihak pada orang jahat. Yeonju juga memberikan izin bisnis untuk mendirikan toko kosmetik Myung-wol sendiri. Ditambah lagi, Hansu mengatakan bahwa komisaris Park dengan tega bisa membunuh mertuanya. Bukankah dia juga seharusnya bisa melakukan hal yang sama pada dirinya? Sampai malam hari, komisaris Park dan teman-temannya masih mabuk di dalam rumah bordir. Hansu keluar dari ruangan itu dan di sana ia bertemu dengan Yeonju. Yeonju tak percaya bahwa kini Hansu malah membela komisaris Park musuh Nonayeon. Ingin rasanya Hansu menjelaskan bahwa semuanya hanyalah salah paham, tapi ia kehilangan kesempatan. 조금이라도 날 있게 기다렸던 제가 어리석었네요. Hansu kembali ke dalam. Ia memulai strateginya dengan menghasut komisaris Park bahwa Myung-wol saat ini sedang bersama pengacara Nonayeon. Kemungkinan Myung-wol akan mengkhianatinya dan membela Nonayeon. Terpancing, komisaris Park akhirnya mendatangi Myung-wol dan meluapkan amarahnya. Tanpa ia duga, ia justru menghilangkan nyawa Myung-wol.
Hansu yang berada di sana akan membawa Myungwol kepada tabib, tapi Komisaris Park melarang dan akan membuat Myungwol seolah-olah mati bunuh diri. Ia akan menggantung Myungwol dan membuat wanita itu seolah-olah mati bunuh diri. Mendengar hal itu, Hansu kembali teringat dengan mendiang ibunya. Ia semakin curiga apakah kematian ibunya juga perbuatan Komisaris Park. Apakah Komisaris Park membunuh ibunya dan membuatnya seolah-olah itu bunuh diri. Dongji segera datang dan membawa Myungwol pada tabib. Tepat saat itu juga, Yeonju tiba di sana dan ikut bersama Dongji ke tabib. Sementara Hansu sebisa mungkin menghapus darah yang menempel di dinding. Saat itulah pedagang Cho tiba di sana dan mengacungkan pedang ke lehernya. Yeonju menanyakan keadaan Myungwol dan menurut Dongji kondisi Myungwol sangat kritis. Saat itulah pengacara Nona Yeon meninggalkan mereka begitu saja, membuat Yeonju kebingungan. Rupanya, pengacara Nona Yeon pergi ke Suwon-gak dan mencuri bukti yang telah Yeonju kumpulkan. Ia membawa bukti itu ke hadapan eksekutif Yo dan bawahannya. Di sana juga ada Komisaris Park yang bersujud meminta pertolongan pada eksekutif Yo. Bawahan eksekutif Yo membakar bukti tersebut dan meminta Komisaris Park agar tidak perlu khawatir. 차리고 송사를 마무리하면 아무 일 없을 겁니다. Yeonju segera mendatangi Nona Yeon dan mengabarkan kematian Myungwol. Saat itulah Nona Yeon mulai percaya dengan ucapan Hansu bahwa tak ada cara lain untuk memenangkan sidang. Ia memutuskan untuk melukai kakinya sendiri. 부탁입니다. Melihat itu, Yeonju segera menyadari kesalahannya. Ia bergegas mencari Hansu, tapi Hansu tak ada di mana-mana. Rupanya, Hansu dengan dada terluka tengah terikat di sebuah kapal yang sedang berlayar di Sungai Han. Tak ada seorang pun di sana, sendirian terombang-ambing di atas kapal. Melihat rumah kapal Hansu yang sudah tidak ada, membuat Yeonju percaya bahwa Hansu pergi meninggalkan Hanyang. Ia kemudian membuat lampion dan menerbangkannya di Sungai Han, berharap Hansu melihatnya dan kembali ke Hanyang. Hansu yang berhasil melepas ikatan tangannya berusaha menghentikan perdarahannya. Ia berkata seolah tak peduli lagi dengan kasus tersebut dan berencana memikirkan dirinya sendiri. Saat itulah ia melihat lampion yang diterbangkan Yeonju. Ia juga menggoyang-goyangkan obor bermaksud meminta pertolongan. Di sisi lain, Yoo Ji-sun bertanya pada ayahnya mengapa ayahnya begitu takut dengan kasus perceraian Komisaris Park. Menurut ayahnya, ia tak takut dengan kasus tersebut. Ia hanya melindungi orangnya dengan cara yang ia bisa. Ji-sun tak menyangka saat ayahnya memutuskan untuk melindungi Komisaris Park. Padahal sudah jelas Komisaris Park bersalah dan membuat istrinya menderita. Ayahnya mengatakan bahwa tak ada yang adil di dunia ini. Ia bahkan meminta Ji-sun mengakhiri percakapan tersebut jika tak ingin identitas Yeonju di Suwon-gak terungkap. Rupanya, donatur yang mengirim surat dan sangat mengagumi Yeonju itu adalah Yoo Ji-sun. Pagi harinya, Hansu masih belum menemukan cara untuk kembali ke Hanyang. Kapal yang ia naiki tak bisa menepi hingga ia memutuskan berenang menggunakan sebuah bola yang ada di sana. 내가 미쳤지 진짜. Ia berenang dengan sekuat tenaga, namun ternyata bola itu bocor hingga membuatnya tenggelam. Di ambang ketidaksadarannya, ia sadar bahwa ia belum bisa meninggalkan dunia ini. Masih ada banyak hal yang harus ia lakukan. Persidangan akhirnya dimulai. Komisaris Park masih saja meminta Nona Yeon untuk mencabut tuntutannya jika hidupnya tak ingin semakin menderita. Namun tujuan Nona Yeon melakukan persidangan ini bukan untuk memenangkannya, melainkan mengungkap kejahatan Komisaris Park. Hakim Yoo Ji-sun tiba di pengadilan. Pengadilan segera dimulai dengan membaca gugatan dari penggugat. Saat itulah Hansu dipapah Yeonju tiba di sana. Hansu terlihat sangat kesakitan, tapi ia bisa berusaha keras membela Nona Yeon.
인사 올립니다. Hansu mengatakan bahwa Komisaris Park menjebak Nonayeon dan memfitnah atas tuduhan yang kejam. Namun pengacara Komisaris Park tak gentar, mereka bahkan membawa saksi dan melihat Nonayeon berselingkuh. Ia juga mengatakan status sosial teman-teman Komisaris Park lebih tinggi dan pastinya lebih bisa dipercaya. Namun saat itu Jisun mengatakan bahwa pengadilan tak mencari kebenaran dan keadilan melalui strata sosial. Pengacara Komisaris Park kembali menegaskan bahwa perceraian di antara bangsawan adalah hal yang dilarang. Mendengar hal itu, Hansu mengatakan bahwa ada pengecualian untuk masalah tersebut, yaitu jika salah satu dari mereka melanggar kewajiban berbakti. Dari sana, Hansu kemudian menjelaskan bahwa Komisaris Park telah membunuh ayah mertuanya sendiri. Semua yang ada di tempat itu tampak terkejut mendengar hal itu, tak terkecuali teman-teman Komisaris Park. 척이 장인을 해치기라도 했단 뜻인가? Saat itulah Myung-wol tiba di sana. Ia bersaksi bahwa Komisaris Park memberikan yakwa yang sama seperti racun pada penderita diabetes. Semua pendukung Komisaris Park mulai meninggalkannya satu persatu, sementara dirinya masih bersikeras tak melakukan hal itu. Myung-wol menambahkan bahwa Komisaris Park juga mengambil akta tanah dan rumah setelah kematian ayah mertuanya. 필요한 것은 취하고 방해되는 것은 다들 그렇게 살지 않습니까? 아니 그랬소이까? 아니 그랬소이까? 아이고. Dengan semua bukti dan saksi, Hakim Yu memutuskan untuk Komisaris Park dihukum dalam tahanan. Rupanya saat itu Raja juga berada di sana untuk menyaksikan persidangan tersebut. 척을 전옥서에 구금한 후 Rupanya saat Hansu tenggelam, Yunju lah yang menyelamatkannya dibantu Dongji dan Nunahong. 강한수! 정차려 강한수! Malam harinya, Hansu tampak mengunjungi Komisaris Park di penjara. Namun ia terlambat karena Komisaris Park telah tewas gantung diri. Melihat tali yang mengikat di leher Komisaris Park membuat Hansu kembali teringat pada ibunya. Rupanya Tuan Jang dan Komisaris Park lah orang yang membunuh ibunya dan membuatnya seolah bunuh diri. Ditambah satu orang lagi, yaitu anak buah eksekutif Yu. 대로 돼요.